perkenalkan nama saya Anani SPK. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SDN 08 Delta Pawan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2021 di LPDK IAKN Ambon. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja atau di SDN 08 Delta Pawan. Berikut ini adalah video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. 3. Shalom anak-anak. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Anak-anak, hari ini kita boleh diberikan Kesehatan. Jadi kita boleh bersama-sama mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai pelajaran kita akan terlebih dahulu berdoa. Kalian ikuti ibu dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami akan belajar. Berkati kami. Amin. Amin. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran kita akan memuji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, kita mau katakan apa? Hari ini harinya Tuhan. Hari ini, tahu semuanya? Ya, dengan semangat kita memuji Tuhan. 1, 2, 3. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Anak-anak, kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Tentang siapa? Tentang kisah Nabi Yunus. Apa yang baru kalian ingat tentang dia? Ketidaktaatan kepada siapa? Tuhan. Kepada Allah, ya. Hari ini Ibu akan memberi satu video supaya kalian bisa melihat kembali kinerja minggu lalu ya. Silakan kalian menyaksikan. Kisah ini terdapat dalam Alkitab, yaitu dalam Yunus pasal 1 dan 2. Pada suatu hari, Tuhan menyuruh Yunus pergi ke Niniwe untuk memperingatkan orang-orang Niniwe. Tapi bukannya menuruti Tuhan, Yunus malah pergi ke Tarsis. Kemudian, turunlah angin ribut dan badai, menghantam kapal itu sehingga hampir hancur. Orang-orang di kapal itu menjadi sangat takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan. Tapi Yunus malah turun ke ruang bawah kapal dan tertidur di sana dengan nyenyak. Yunus, bangun! Kamu harus berdoa kepada Allahmu agar Dia menyelamatkan kita. Yunus kemudian menyadari bahwa hal itu terjadi karena ia telah melarikan diri dari perintah Tuhan. Lalu Yunus berkata, angkatlah dan buanglah aku ke laut, sebab aku tahu karena akulah sehingga badai besar ini menyerang kalian. Lalu orang-orang itu sekuat tenaga mendayung perahu untuk kembali ke darat, tapi laut semakin bergelora. Lalu mereka berseru memohon pertolongan Tuhan. Kemudian mereka mengangkat dan membuang Yunus ke laut, dan semua orang menjadi takjub karena laut berhenti mengamuk. Maka atas penunjukan Tuhan, datanglah seekor ikan besar menelan Yunus. Dan Yunus berada di perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Ia tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Nah adik-adik, mari kita belajar dari kisah Yunus ini. Sering sekali kita melanggar aturan, padahal kita tahu itu salah. Membantah orang tua, tidak mengerjakan tugas, mengabaikan aturan. Dari semua bentuk ketidakrapan, pasti ada akibatnya. Mari kita mentaati
hal yang benar, walaupun kadang terasa sulit. Tuhan Yesus adalah teladan terbaik kita. Dia taat sampai mati di kayu salib demi menebus dosa kita semua. Ini kisah tentang Nabi Yunus. Dari Nabi Yunus ini kita belajar bahwa kita harus taat sama siapa? Sama Allah. Terus kalau di rumah kita harus taat sama siapa? Orang tua. Orang tua. Kalau di sekolah harus taat sama siapa? Guru. Jadi ini pembelajaran buat kita hari ini yang sudah kita pelajari minggu lalu. Anak-anak, hari ini kita masih masuk di pembelajaran kita di materi yang sama, yaitu tentang apa? Pengampunan Allah. Di pembelajaran berapa? Pembelajaran 7. Ya. 7 pembelajaran kita pada hari ini yang harus kalian ketahui adalah ada 3 poin. Yang pertama itu supaya kalian tahu bisa menjelaskan dengan benar apa yang dimaksud dengan mengampuni. Ya. Yang kedua, 7 pembelajarannya adalah peserta didik dapat menjelaskan dengan benar arti mengampuni tidak hanya 7 kali, namun sampai 70 kali. 7. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan manfaat mengampuni kesalahan orang lain. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Tema kita tentang pengampunan Allah. Tentunya kita harus tahu apa itu arti mengampuni. Ya. Apa arti mengampuni? Siapa yang tahu? Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat. Siapa yang tahu? Iya. Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk bertobat dan mengakui kesalahannya. Siapa di antara kalian yang pernah buat salah dan mengakui kesalahan itu? Pernah keke? Kapan itu? Contohnya seperti apa? Memecahkan kelas bunga oma. Diam-diam atau kasih tahu langsung? Kasih tahu langsung. Mengakui kesalahan. Siapa di antara kalian yang pernah melakukan kesalahan kemudian mengakui kesalahannya? Catherine, apa? Melupakan kopi papa. Mengakui tidak? Mengakui. Gimana tidak setelah kalian mengakui? Tidak. Itu alangkah lebih baik. Ya. Meskipun kalau kita mengakui kesalahan kita itu pasti deg-degan, ya kan? Merasa takut, ya kan? Tapi itu tidak masalah, ya. Terus yang kedua, arti mengampuni itu adalah Allah menunjukkan Tuhan kepada mereka yang sungguh-sungguh takut kepadanya. Sungguh-sungguh takut kepadanya. Ya. Allah sangat mengasihi kita. Allah penuh belas kasihan kepada manusia. Kita harus apa? Bersyukur. Tidak perlu takut. Makanya ibu perlu ingatkan kembali. Ketika kita berkesalahan, kita harus mengampuni dan bertobat. Terus yang ketiga apa? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada anak-anak segala kekuatan dan kelemahan. Anak-anak itu siapa? Tujuan kepada siapa? Kita. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Setiap hari Minggu kalian ke sekolah Minggu tidak? Sekolah Minggu senang tidak? Senang. Apa yang diajarkan waktu sekolah Minggu? Tentang cerita Alkitab. Kita diajarkan berdoa, kita diajarkan bernyanyi. Ada banyak hal yang kita pelajari ketika kita mengikuti sekolah Minggu. Ya. Pastinya di sini Allah menghendaki kepada kita sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Hidup taat pada orang tua, taat pada guru, terus saling mengasihi, ya. Itu. Ini arti mengampuni. Sudah mengerti? Sudah. Di sini ada gambar yang menyatakan bahwa Allah sangat mengasihi seorang laki-laki yang merangkul, memeluk. Ya, karena ketidakberdayaannya, maka disitu Allah merangkul seorang laki-laki, seorang anak. Ya. Di sini dikatakan bahwa mengampuni tidak ada batasannya. Allah yang selalu mengampuni manusia atas kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ya. Meskipun setiap hari ya kita buat
belajar apa? Mengampuni dan terus mengampuni ya. Misalnya hari ini ada teman kita di kelas yang sudah menyakiti hati kita. Apa kita merasa kesal? Tidak boleh. Apakah kita merasa benci? Tidak boleh. Marah? Tidak boleh. Tetapi kita harus mengampuni. Meskipun itu sangat sulit, ya. Allah saja mau mengampuni kita, kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain, ya? Kayak yang punya kitab siapa? Sekarang yang punya kitab silakan buka Matius pasal 18. Ayo dibuka. Silakan cari Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kalau sudah menemukannya, ibu meminta satu orang untuk baca kita supaya teman-teman mendengarkannya. Boleh dari Shalom dari depan sini. Jadi teman kita Shalom akan membacakannya, teman-teman lainnya mendengarkannya ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai itu 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, terima kasih Shalom. Sudah kalian dengarkan semua? Sudah dibaca dalam hati di hati masing-masing? Sudah ya. Jadi hari ini kita belajar dari satu firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22 tentang apa? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Ya. Sanggup enggak kalian? Sanggup. Ya, harus sanggup. Ya. Ini manfaat mengampuni. Ya. Kalian sudah katakan sanggup mengampuni. Ini manfaatnya. Ya. Ini manfaatnya. Ada 3 poin penting manfaat kalian mau mengampuni orang lain. Yang pertama apa, Cikgu? Tidak ada semua, tidak ada teman, tidak ada saudara, tidak ada rezeki. Tentunya tidak ada permusuhan, tidak ada dendam. Mau nggak kita punya teman? Senang nggak punya teman banyak? Senang ya. Jadi kita sekolah punya teman banyak, belajar bersama-sama. Kalau ada permusuhan, nggak punya kan? Punya teman. Jadi ini manfaat mengampuni, ya. Terus yang kedua, untuk mengampuni apa? Banyak sahabatan dapat membawa damai dan tenang. Tentunya mempunyai banyak Sahabat. ya. Biasanya sahabat itu cuma 1 orang, tetapi di sini kita mau belajar semakin banyak semakin baik, ya. Bisa bergaul dengan sesama siapapun, ya. Itu membuat kita menjadi senang, kita menjadi baik dan tenang. Terus yang ketiga, nomor ketiga apa? Umur dan keselamatan wanita dari yang kiranya negatif atau etika serta perasaan dengki dan dendam. Tubuh kita menjadi sehat karena pikiran kita selalu positif terus sama orang lain, ya. Tidak curiga. Ini kenapa sih teman si Catherine itu tidak tidak berhubungan sama saya? Boleh kayak gitu? Tidak boleh. Selalu berpikir positif. Ya. Hilangkan rasa benci itu, hilangkan rasa dendam itu. Tapi kita harus saling mengasihi, mengampuni, ya. Ini manfaat mengampuni. Apakah sudah ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah mengerti? Ya. Hari ini setelah sudah disampaikan kepada kita masuk dalam diskusi kelompok. Ini sudah pas ya posisinya ya. Ini kelompok pertama diskusinya. Ini kelompok kedua. Silakan satu kelompok itu cuma 1 buku saja, tapi kerjakannya bersama-sama. Ini soalnya 2 soal. Yang pertama soalnya mengapa kita harus saling mengampuni, ya. Yang kedua berikan 1 contoh tentang mengampuni. Ibu kasih waktu 10 menit mengerjakannya, ya.
Tidak boleh ribut ya, kalian kerjakan bersama-sama. Kerjakan saja dulu, tidak usah ribut. Kalau diskusi kelompok itu harus dipecahkan sama misalnya nggak usah cuma berdiam diri, ini harus sama-sama dibicarakan soal misalnya satu nih. Kenapa kita saling ngampung? Jadi ngomong sama-sama, nggak usah diam-diam. Jadi itu tugas pribadi, ya. Ayo diskusikan sama-sama. Kalian diskusi kelompok, sama-sama kerjakannya.
mengapa kita harus mengikuti? Karena kita diajarkan untuk saling mengampuni dan kita tidak takut. Juga memberikan sesuatu tentang hukum kita mengampuni walaupun semua saat menyakiti perasaan kita. Kelompok 2 sekarang. Soalnya bukan kita. Mengapa kita harus saling mengampuni? Karena jika kita tidak mengampuni sesama, kita juga tidak akan diampuni. Yang kedua, berikan satu contoh tentang mengampuni. Mengampuni teman yang bersalah. Jadi setelah kalian mengerjakan soal ini, sudah paham belum? Jadi bikin apa? Nomor 1 itu, mengapa kita harus saling mengampuni? Karena kita harus mengampuni dan juga tidak akan diampuni. Kita harus saling memberikan pengampunan sama orang lain. Yang kedua, berikan satu contoh tentang mengampuni. Mengampuni teman yang bersalah. Ya? Kita tidak soalnya. Sudah paham? Ya, berarti sudah tuntas ya diskusi hari ini. Ini mau kasih tugas rumah. Ini PR buat kalian di rumah. Jadi kerjakan di rumah. Terus minggu depan kalian kumpulkan. Boleh dicatat soalnya dulu, 2 soal saja. Jangan lupa ya dikerjakan di rumah ya. Nomor 1, bagaimana cara Allah menunjukkan pengampunan kepada penduduk ini? Terus nomor 2, jika kamu pernah melakukan kesalahan, bagaimana cara kamu menyesali kesalahan dan dosamu? Jadi minggu depan harus wajib masuk ke jam pelajaran gambar, semua harus sudah dikumpulkan oleh ibu ya. Jadi ini PR. Sudah selesai tulisnya? Sudah? Kesimpulan hari ini ya, dari awal sampai diskusi kelompok, nanti kesimpulannya apa yang kalian dapatkan untuk hari ini? Apa yang kalian bisa mengerti? Jadi Allah menganugerahkan pengampunan. Jadi Allah memberikan kesempatan buat kita, menganugerahkan pengampunan buat kita kalau kita mau menyesali dosa-dosa kita. Itu poin penting yang kita dapatkan hari ini. Yang kedua apa? Mulai hari ini, setelah kita belajar pengampunan Allah, maka mulai hari ini yang tidak biasanya untuk mengampuni orang lain di hari ini apa? Harus belajar mengampuni ya, meskipun itu sulit. Yang ketiga, hidup yang saling mengasihi, tidak ada benci, tidak ada dendam. Tapi harus saling mengasihi. Tidak boleh pilih-pilih teman. Mau kaya, mau miskin, mau cantik, mau jelek, sama saja. Harus saling mengasihi. Jadi itu kesimpulan buat kita hari ini. Jadi kalian gimana? Sudah paham semuanya? Sudah. Benar? Minggu depan ibu tanya lagi ya tentang tema hari ini ya. Nah, pesan ibu buat kalian ya. Jadi tetap belajar yang rajin di rumah. Jadikan diri kalian sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi berkat ya. Tidak boleh nakal. Harus saling mengasihi, tidak boleh pilih teman ya. Semua sama. Terus tetap jaga kesehatan. Harus mensyukuri hidup ini karena semua adalah berkat dari Tuhan. Ya. Tetap menjadi anak yang baik ya. Jadi itu gunanya kita belajar agama pendidikan agama Kristen ya. Selain belajar di sekolah, di gereja juga
Sebelum saya pimpin dalam doa, teman-teman sekalian boleh pimpin dalam doa ya.